Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam Senin 20 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum jamaah Masjid Salehawa yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam Kitabun Nikah, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid dalam kitabnya Umdatul Ahkam yang berkaitan dengan nikah. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang ketiga dari bab-bab yang ada di dalam Kitabun Nikah. Dia ada 7 bab. Kita sudah membahas bab pertama, bab kedua. Sekarang bab yang ketiga. Penulis Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah berkata, Babu ma ja'a fil istimari wal isti'zan. Bab tentang meminta perintah dan meminta izin dalam pernikahan. Bab ini maksudnya adalah bahwa seorang wanita muslimah jika ingin dinikahkan oleh walinya, maka harus melalui tahapan istimar dan isti'zan. Istimar itu artinya meminta perintah, dan isti'zan meminta izin. Jika diperintahkan oleh wanita muslimah, maka orang tuanya atau walinya menikahkannya. Jika diizinkan oleh wanita muslimah,
maka orang tuanya atau walinya menikahkannya. Nah, siapakah yang dimintai perintahnya dari wanita-wanita muslimah, dan siapakah yang hanya cukup dimintai izinnya tanpa ada perintahnya? Tentunya beda dua hal ya, yaitu dimintai perintah maksudnya apabila seorang wanita muslimah memerintahkan, ya nikahkan saya, maka pada saat itu ada perintah, maka baru walinya menikahkannya. Minta izin maksudnya adalah kalau seandainya seorang wanita muslimah mengatakan, saya mengiyakan, mengizinkan untuk dinikahkan dengan si fulan. Itulah perbedaan antara istimar dengan isti'zan. Istimar maksudnya adalah dimintai perintah sampai perempuan muslimah tersebut memerintahkan. Isti'zan maksudnya adalah dimintai izin sampai perempuan tersebut mengizinkan. Nah, ini jangan heran kalau seandainya yang hadir ada bapak-bapak atau paman-paman saya, nenek-nenek saya, kakek-kakek saya yang hadir. Mungkin anggap saja mereka mempunyai anak perempuan yang di bawah tanggung jawab mereka, atau cucu perempuan yang di bawah tanggung jawab mereka, sehingga ingin mengetahui hukumnya. Bukan berarti yang sudah tua-tua ini ingin menikah lagi gitu ya. Baik. Kita ambil al-hadithul khamis ba'da 300. Hadis yang ke-305. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan. Qalu ya Rasulullah kaifa idnuha? Qala an taskut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dinikahkan janda. Al-ayyim artinya adalah al-mar'ah al-mufaraqah atau al-mar'ah al-mufariqah min zawjiha, seorang perempuan yang berpisah dengan suaminya. Ini namanya al-ayyim dalam bahasa Arabnya, atau maksudnya adalah janda. Baik itu janda cerai atau janda meninggal suaminya. Tidak dinikahkan janda sampai dimintai perintah. Maksudnya dimintai perintah oleh perempuan tersebut, dari perempuan tersebut. Kalau sudah diperintahkan oleh janda ini, ya nikahkan saya, gitu ya, ada perintah, maka baru boleh dinikahkan. Maka baru boleh dinikahkan. Para ulama mengatakan la yu'qad 'alaiha illa ba'da talabil amri minha. Tidak boleh dilakukan akad nikah dengan janda sampai sang janda meminta untuk dinikahkan, sampai ada perintah dari sang janda tersebut. Kalau anak perempuan kita, na'udzubillah, janda, maka kemudian ingin kita nikahkan lagi, maka tidak boleh dinikahkan sampai ada perintah dari anak perempuan yang janda tadi. Dan tidak boleh dinikahkan perawan sampai dimintai izin. Makanya tema kita tadi apa? Menikah dengan janda atau perawan sampai dimintai izin. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Bagaimana tanda perawan itu mengizinkan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaskut, jika dia diam. Anak perempuan jika ditanya gimana, lamarannya diterima enggak, diam dia, kadang ditambah dengan senyum, maka itu berarti
setuju. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idnuha simatuha, izinnya perawan dengan diamnya. Izinnya perawan dengan diamnya. Nah, yang patut diperhatikan di sini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dinikahkan janda sampai diminta perintahnya. Kata-kata tidak ada itu maksudnya adalah peniadaan, dan peniadaan lebih dalam daripada pelarangan, karena peniadaan ini maksudnya adalah larangan dan tambahan. Artinya ada larangan dari syariat, tidak boleh menikahkan janda sampai ada perintah dari sang janda, dan tambahan ditekankan lagi larangannya, tidak boleh menikahkan janda sampai ada perintah dari janda tersebut untuk menikahkan dirinya. Ya, jadi la tungkahu, tidak ada dinikahkan seorang janda sampai dimintai izin. Tidak ada di sini peniadaan. Peniadaan lebih dalam pelarangannya dibandingkan hanya sekedar larangan. Saya ulangi, an-nafyu ablaghu minan nahi. Peniadaan lebih dalam larangannya dibandingkan pelarangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa saja beliau mengatakan, jangan nikahkan janda sampai dimintai perintahnya. Tetapi di sini bukan jangan, tetapi tidak ada dinikahkan seorang janda sampai dimintai perintahnya. Tidak ada adalah peniadaan, dan peniadaan lebih apa? Lebih dalam dibandingkan, lebih mengena dibandingkan pelarangan. Artinya nggak boleh sama sekali. Nanti kita akan bicarakan kalau dipaksa gimana. Nanti kita akan bicarakan. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makna hadis. Taib, mengapa untuk perawan cukup dengan diamnya? Para ulama mengatakan yaghlibul haya 'alal bikr, karena rasa malu lebih dalam yang dimiliki oleh seorang perawan. Uktufiya minha bima huwa akhaffu minal amr, maka dicukupkan dengan yang paling ringan, yaitu diam. Karena perempuan yang perawan belum mempunyai pengalaman untuk pernikahan, sedangkan janda sudah mempunyai pengalaman. Maka yang perawan dicukupkan hanya izinnya saja, dan termasuk daripada izin adalah diamnya perawan tersebut. Jadi jika bapak ibu punya anak perempuan, ada yang melamar, kemudian dimintai pertanggungjawaban, ya, dimintai pendapat menerima atau tidak lamarannya, kemudian dia diam, berarti itu adalah izinnya. Kalau sang perempuan tersebut adalah perawan. Nah, tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hukum fikih yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah larangan menikahkan janda sebelum ada perintah dari janda tersebut. Larangan bagi wali perempuan yang janda untuk menikahkan anak perempuannya yang janda sampai ada perintah. Kalau seandainya terjadi juga pernikahan tanpa ada perintah, maka pernikahannya batil. Batil itu apa? Tidak sah. Nah, ini yang kita jelaskan tadi. Kalau terjadi juga pernikahan, anak perempuannya janda, kemudian belum ada perintah dari si janda, maka dipaksakan pernikahannya, maka pernikahannya batil. Kalau batil, dia berhak untuk tidak melayani dan tidak dinyatakan sebagai janda. Artinya tidak dinyatakan sebagai orang yang sudah menikah karena pernikahannya batil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pertama.
Pelajaran yang kedua, larangan atau lebih tepatnya keharaman menikahkan perawan sebelum dimintai izin. Dan jika dinikahkan tanpa ada izin, maka nikahnya juga batil. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, jika seorang perawan dinikahkan tanpa izinnya, maka pernikahannya batil. Ya, larangan atau keharaman menikahkan perawan tanpa izinnya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan perawan di sini adalah perawan yang, ini yang ketiga ya. Yang dimaksud dengan perawan di sini adalah perawan yang sudah baligh. Taib. Kalau perawan yang belum baligh bagaimana dinikahkan paksa oleh orang tuanya? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang orang tua berhak menikahkan anaknya yang perawan yang belum baligh. Karena meskipun tanpa izin anak perempuan tersebut, karena dia belum baligh. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, al-istizan innama yakunu fi haqqi man lahu idzan wa la idzna lis-saghira fala takunu dakhilatan tahta al-iradah. Artinya, minta izin itu adalah bagi siapa yang memiliki izin, dan tidak ada izin bagi anak kecil, maka tidak masuk dalam hadis ini. Berarti kalau ada anak perawan belum baligh dinikahkan oleh bapaknya tanpa izin dari anak perempuan ini, maka pernikahannya apa? Sah. Ini poin yang ketiga. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, astahibbu alla tuzawwajal bikru as-saghiratu hatta tablugha wa tusta'dzan. Ya, tapi hati-hati para orang tua, jangan asal nikahkan. Kata Imam Syafi'i, aku lebih suka tidak dinikahkan perawan yang masih kecil belum baligh sampai dia baligh dan akhirnya dimintai izin. Kenapa? Karena yang merasakan pernikahan tersebut siapa? Anak perempuannya, bukan orang tuanya. Tapi kalaupun terjadi juga, maka pernikahannya sah. Jika ada orang tua menikahkan anak perempuannya yang masih kecil, perawan belum baligh, maka tanpa izin dari anak perempuan tersebut pernikahannya sah. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya, yang ke berapa? Yang keempat. Tidak cukup memberitahukan kepada anak perawan yang sudah baligh bahwa dia akan dinikahi oleh seorang lelaki. Saya ulangi, tidak cukup memberitahukan kepada anak perempuan yang sudah baligh bahwa dia akan dinikahi oleh seorang lelaki. Harus apa? Didetilkan pembicaraannya. Harus didetilkan pembicaraannya. Apa itu didetilkan pembicaraannya? Misalkan, yaitu diberitahukan tentang umur calon suaminya, paras calon suaminya, kedudukan calon suaminya, keturunan calon suaminya, pekerjaan calon suaminya, ya, dan seterusnya. Jadi tidak cukup, wahai anakku, engkau sudah perawan, sudah baligh, ada laki-laki yang ingin melamarmu, mau enggak? Maka tidak cukup seperti itu. Harus dijelaskan
keberadaan si laki-laki tersebut. Dan jika diperlukan dirinci yang lumayan, sang anak bisa berpikir tentang rincian dari calon suaminya tersebut. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang, mana yang lebih utama? Ini yang selanjutnya. Mana yang lebih utama? Menikahi janda atau menikahi perawan? Ini masuk ke dalam permasalahan hadis ini. Jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, syariat itu penuh dengan hikmah. Syariat itu sangat proporsional, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Syariat tidak bertentangan dengan fitrah manusia yang suka kepada perawan. Makanya syariat lebih mengutamakan yang perawan. Lebih afdal menikahi yang perawan, asal hukumnya seperti itu. Lebih afdal menikahi yang perawan. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk agar menikahi yang perawan, seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bi'urs. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja menikah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, atazawwajta, sudah benar-benar menikah? Kemudian Jabir radhiyallahu anhu menjawab, na'am, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasul SAW bertanya lagi, abikran am thayyiban, apakah perawan atau janda yang engkau nikahi? Kemudian Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, qultu bal thayyiban, aku nikahi seorang janda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka, kenapa engkau tidak menikahi perawan yang engkau bisa menikmatinya dan dia bisa melayanimu, bisa menikmatinya dan engkau bisa, dan dia bisa melayanimu. Taib. Para ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Ashur di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Ibnu Ashur rahimahullah berkata, al-bikru asyaddu hayaan wa aktsaru ghiraratan wa dallan. Mengapa perawan lebih diafdal dibandingkan janda? Karena perawan lebih memiliki rasa malu, lebih banyak rasa cemburunya, lebih manja. Karena janda pengalaman ya. Wa fi dzalika majlabatun linafs, dan itu semua mengundang rasa cinta, rasa suka pada diri seorang lelaki. Wal bikru la ta'rifu rajulan qabla zawjiha, dan perawan tidak mengenal, ini yang benar-benar perawan ya, bukan yang perawan saat nikah ya, yang benar-benar perawan, tidak pernah dimasuki kemaluannya oleh kemaluan laki-laki. Karena kadang-kadang ada di KTP-nya perawan tapi sudah tidak virgin. Nah, ini bukan urusan itu ya, yang benar-benar perawan. Bikr yang perawan tidak pernah mengenal lelaki sebelum suaminya, tidak pernah duduk sebelum bersama lelaki seorang pun kecuali sebelum suaminya, tidak pernah di kamar bersama lelaki seorang pun sebelum suaminya. Fa fi nufusir rijal khalqun minat tanafus fil mar'ah allati lam tasbiq ilaiha ghairuhum. Laki-laki memiliki rasa condong kepada seorang perempuan yang belum dimiliki oleh seorang lelaki sebelumnya. Laki-laki memiliki rasa condong kepada perempuan yang sebelum dimiliki oleh seorang lelaki sebelumnya. Nah, ini para ikhwah, semestinya seperti itu. Ya, saya jadi ingat dulu waktu umur 27 tahun. Ini laki-laki umur 27 tahun, saya nasihatkan umur nikahnya umur 25 ya. Kalau bisa 25 atau sebelumnya lebih bagus. Ketika umur 27 tahun, saya sudah tidak sanggup melihat perempuan. Lihat perempuan tuh gemetar.
Ya. Kemudian saya bilang ke ibu, mama rahimahullah, "Ma, carikanlah istri. Janda juga nggak apa-apa, mah. Udah nggak tahan nih." Ya. Maka para ikhwah itu belum belajar ya. Itu sudah masuk Madinah malahan. Artinya ada masa-masa laki-laki sudah benar-benar tidak tahan untuk menahan syahwatnya, harus dilampiaskan. Maka pada saat itu tidak boleh dia menahan-nahan, karena dikhawatirkan dia akan bermaksiat kelak. Dan saya nasihatkan yang berumur 25 tahun nikahlah. Jangan seperti 26, 27 saya. Sekarang umur sudah hampir 44 ya, mau 50 begitu, anak baru belum SD. Itu maksudnya. Kalau nikahnya cepat, maka anaknya nanti akan cepat besarnya. Ada sahabat Nabi namanya adalah Jabir bin Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram itu sahabat Rasulullah. Jabir sang anak, Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Haram sahabat Rasulullah. Jabir bin Abdullah sang anak sahabat Rasulullah. Jarak antara Abdullah dengan Jabir sang anak itu cuma 11 tahun. Berarti Abdullah menikah umur berapa? 10 tahun. Paham ya? Itu seperti teman sudah itu. Nah, sekarang umur sudah 40-an, mau 50 ya, mau 50, maka anak belum SD, baru umur TK, umur 5 tahun. Jadi segera menikah. Apalagi yang sudah, kadang-kadang ada laki-laki umur 30, 32, 33 belum dapat jodoh. Ya. Itu sudah hilang rasa ingin menikahnya. Dan banyak sekali godaannya, terutama di zaman sekarang. Maka hati-hati para ikhwah. Baik, kita lanjut. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ulama Islam abad ke-15 Hijriah, wafat sekitar 20-an tahun yang lalu dari kerajaan Arab Saudi. Beliau berkata, "Al-bikru afdal." Perawan lebih utama. Li'anna lam tatmah ila rijalin sabiqin. Karena dia tidak punya rasa kepada laki-laki sebelumnya. Walam yata'allaq qalbuha bi ahadin qablah. Hatinya belum terpaut dengan seorang pun sebelumnya. Wali anna awwala man yubashiruha minar rijal hadzal rajul. Karena perempuan yang perawan tersebut yang pertama kali dia gauli adalah laki-laki ini. Fatata'allaqa bihi akthar. Maka dia akan lebih bergantung, lebih terpaut dengan yang laki-laki ini sekarang suaminya. Nah, itu penyebab-penyebab mengapa perawan lebih afdal dibandingkan janda. Tetapi para ikhwan yang dirahmati Allah, terkadang menikahi janda karena beberapa sebab yang syar'i, maka ini adalah disyariatkan. Seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menikahi janda. Nah, para ulama menjelaskan kenapa Jabir radhiyallahu anhu menikahi janda. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begini, bapaknya Jabir yang saya katakan tadi, Abdullah bin Haram, meninggal di peperangan Uhud. Otomatis Jabir sebagai anak laki-laki bertanggung jawab atas adik-adik perempuannya, dan otomatis harus ada pendamping dari Jabir yang bisa mengayomi adik-adik perempuannya. Makanya di situ diperlukan tenaga yang sudah berpengalaman, yaitu janda di situ. Makanya beliau menikah dengan janda. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga salah satu penyebab perawan lebih utama adalah karena perempuan-perempuan penghuni surga seluruhnya perawan, nggak ada yang janda.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atraba. Kami selalu membuat perempuan di surga perawan. Setiap kali digauli, keperawanannya kembali. Setiap kali digauli, keperawanannya kembali. Subhanallah. Urban atraba. Urban artinya adalah, mohon maaf, buah dadanya tidak pernah turun, selalu kencang. Maka bercita-citalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kemudian juga Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 56, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Para bidadari dan juga wanita-wanita penghuni surga tidak pernah sama sekali disentuh oleh seorang manusia atau seorang jin pun. Semestinya begitulah kita mencari istri-istri kita, yaitu yang tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki yang bukan mahramnya pun. Apalagi kita di kota besar seperti ini, rasa-rasanya sangat-sangat sulit. Ada, tetapi harus mencari semaksimal mungkin yang belum pernah dipegang oleh laki-laki yang bukan mahramnya, yang belum pernah berpacaran. Dan itu yang terjadi pada Maryam alaihissalam. Nih ibu-ibu yang di bawah, Maryam alaihissalam, kata Rasulullah SAW, khairu nisa'il alamin, wanita terbaik sealam semesta sepanjang masa ada 4. Yang pertama Maryam bintu Imran, Maryam anaknya Imran. Yang kedua Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga Asia imra'atu Fir'aun, Asia istrinya Fir'aun. Yang keempat Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salah satu penyebab Maryam alaihissalam mengapa beliau menjadi wanita termulia sealam semesta sepanjang masa sampai akhir zaman, karena Allah berfirman, anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Ketika Jibril alaihissalam datang kepada Maryam memberitahukan bahwa engkau akan mendapatkan anak tanpa suami, maka Maryam mengatakan, bagaimana aku bisa dapat anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Carilah wanita-wanita yang seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu permasalahan yang kita bahas tadi, bahwasanya seorang lelaki menikah lebih utama dengan perawan atau janda. Maka jawabannya adalah asal hukumnya dengan perawan, kecuali jika ada alasan yang syar'i sehingga dia menikah dengan janda. Taib. Kemudian para ikhwah, apa hukum? Sudah azan nih? Belum. Apa hukum seorang wali perempuan memaksa anak perempuannya menikah dengan lelaki yang dia tidak sukai, tidak ridhai? Apa hukumnya? Maka jawabannya para ikhwan dirahmati Allah, haram hukumnya bagi wali perempuan untuk memaksa menikah anak perempuannya dengan seorang lelaki yang dia tidak sukai, tidak ridhai. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang kita baca tadi, la tunkahul bikru hatta tusta'dzan, yang artinya tidak ada dinikahkan seorang perawan sampai dimintai izin. Ini menunjukkan seluruh anak perawan, dan ini menunjukkan seluruh wali. Tidak ada perbedaan di antara para wali, baik itu bapak atau selain bapak. Ya, makanya Imam Bukhari mengatakan
babu la yunkihul abu wa ghairuhu al-bikra was-sayyiba illa biridahuma. Tidak boleh bapak atau selain bapak, kan wali perempuan itu banyak, bapak, paman, kakak laki-laki, anak laki-laki, dan terus seperti itu. Semakin yang paling pertama paling dekat, menjauh. Tidak diperbolehkan seorang bapak dan selain bapak menikahkan anak perempuannya, baik yang perawan atau yang janda, kecuali dengan keridhaan mereka berdua. Paham ya? Jadi di sini umum, walinya bapakkah selain bapakkah? Wajib harus menunggu ridha dari anak perempuan. Anak perempuannya umum, perawankah atau jandakah? Wajib menunggu izinnya atau ridhanya anak perempuan tersebut. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi